Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok MPI 3B akan mempresentasikan mengenai benchmarking dalam mata kuliah manajemen mutu pendidikan. Setiap negara mengupayakan agar pendidikan di negaranya berkualitas. Usaha ini bukan tanpa sebuah maksud, melainkan untuk mempersiapkan kader-kader bangsa yang berkualitas. Penerus bangsa berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat sebuah negara. Maka penjamin mutu pendidikan berstandar nasional menjadi sebuah kebutuhan suatu negara. Maka penjamin mutu menjadi keharusan juga untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Salah satu upaya penjaminan mutu dalam lembaga pendidikan yaitu dengan melakukan benchmarking. Kemudian pengertian dari benchmarking, menurut definisi dari Syarifuddin 2012, benchmarking didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dari pengukuran produk, pelayanan, dan pelaksanaan melawan pesaing atau perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin industri untuk mengidentifikasi bidang peningkatan. Kunci sukses benchmarking adalah dalam analisisnya. Kemudian tujuan dari benchmarking ini ada 3. Yang pertama, mendapatkan pandangan baru terhadap praktik-praktik standar. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan keunggulan. Dan yang ketiga, memfasilitasi proses perbaikan dan terobosan. Setelah tujuan yang kita tahu dari benchmarking ini, kemudian ada strategi dalam benchmarking. Pertama-tama, benchmarking harus melibatkan penelitian dan pemahaman tentang produk, tentang tentang prosedur kerja internal sendiri, dan kemudian mencari praktik terbaik pada organisasi atau lembaga lain. Kemudian mencocokkan dengan yang lebih diidentifikasi dan akhirnya mengadaptasi praktek-praktik itu dalam organisasinya sendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya, benchmarking adalah suatu cara belajar dari orang lain secara sistematis dan mengubah apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam benchmarking. Di sini ada 4 langkah-langkah dalam benchmarking. Yang pertama, plan, yang kedua, do, ketiga, check, dan keempat, action. Untuk plan, yakni merencanakan studi benchmarking. Pada langkah ini, yang dilakukan adalah menyeleksi dan menentukan proses yang harus dipelajari, mengidentifikasi tolak ukur, kinerja, evaluasi perusahaan, dan menentukan perusahaan atau organisasi tujuan yang akan dibandingkan. Yang kedua itu do. Pada langkah ini diadakan penyelidikan penyingkapan rahasia atau proses tertentu di dalamnya pada suatu perusahaan yang menjadi sasarannya. Dan yang ketiga itu cek. Cek yakni menganalisis data yang terkumpul untuk menyusun temuan studi dan rekomendasi. Analisis ini meliputi 2 aspek, penentuan besarnya perbedaan kesenjangan kinerja antar perusahaan yang melakukan benchmarking tersebut. Yang keempat yaitu action. Action meliputi adaptasi, pengembangan, dan implementasi faktor penentu proses benchmarking yang cocok. Langkah terakhir ditunjukkan untuk mengubah atau memperbaiki suatu perusahaan atau organisasi agar kinerjanya dapat meningkat. Kemudian, bagaimana sih peran manajemen dalam benchmarking? Purnama 2006 berpendapat bahwa manajemen memegang peran penting dalam proses benchmarking. Tanpa adanya dukungan, keterlibatan, dan komitmen dari manajemen, maka tidak mungkin dilaksanakan benchmarking tersebut. Kemudian ada beberapa proses manajemen yang harus dilakukan dalam pelaksanaan benchmarking tersebut. Yang pertama, komitmen terhadap perubahan, yaitu benchmarking merupakan usaha yang membutuhkan komitmen sungguh-sungguh terhadap perubahan secara radikal dalam proses suatu perusahaan agar dapat menjadi yang terbaik dalam kelasnya. Yang kedua, itu pendanaan. Dana ini akan mendukung perjalanan bagi tim untuk mengunjungi organisasi-organisasi yang memiliki proses terbaik di kelasnya. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia.
Manajemen juga merupakan satu-satunya pihak yang dapat memutuskan dan menugaskan sumber daya manusia yang tepat untuk melakukan benchmarking tersebut. Dan yang keempat yaitu pengungkapkan, yaitu masing-masing pihak yang terlibat dalam benchmarking harus mengungkapkan mengenai proses dan prakteknya, baik dari orang yang ingin benchmarking produk orang lain dan orang lain yang ingin menginformasikan tentang keunggulan produknya tersebut. Kemudian yang terakhir, keterlibatan manajemen harus terlibat aktif dan nyata dalam aspek proses benchmarking. Manajemen harus terlibat dalam penentuan proses yang akan dilakukan selama benchmarking tersebut. Baik, untuk kesimpulan dari materi pada kali ini tentang benchmarking, yakni benchmarking dalam pendidikan adalah suatu aktivitas di mana suatu lembaga pendidikan mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan institusi lain yang terbaik, sehingga lembaga tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik secara signifikan. Kemudian tujuan utama benchmarking adalah untuk menemukan kunci atau rahasia sukses dari lembaga atau sebuah institusi pendidikan yang terbaik di kelasnya, dan kemudian mengadaptasi serta memperbaikinya untuk diterapkan pada institusi yang melaksanakan benchmarking tersebut di berbagai bidang, entah dalam bagian kurikulum, manajemen, tata usaha, dan lain-lainnya. Benchmarking tidak sekadar mengumpulkan data, melainkan yang lebih penting adalah apa rahasia di balik pencapaian kinerja terlihat dalam data yang diperoleh. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.